penasaran pengen ngelihat gitu. Kayak dulu saya pernah main kan di salah satu warnet di Binus, saya main tiap hari latihan kan. Jadi kadang-kadang saya main sendirian, main latihan gitu kan. Terus saya pernah ngerasa kok panas banget ya, AC-nya mati. Pas nengok ke belakang rame gitu. Orang pada liatin. Saya nggak tahu, cuma banyak yang nonton itu gitu. Itu bangga loh, ya nggak sih? Iya, kalau dulu kan fans. idenya kalau jadi streamer dari situ kali ya. Kan orang banyak yang nonton. Jadi saya buat gitu. Saya Herianto Tandra akan memandu Unfair Advantage. Hai, ketemu lagi di Unfair Advantage di episode-episode yang akan menginspirasi Anda. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, bunyikan lonceng ting-ting supaya tidak ketinggalan video-video yang kami upload setiap hari Rabunya. Dan seperti biasa, kita punya narasumber yang pasti akan memberi inspirasi bagi kita. Di spesial momen hari ini kita punya Arianto. Ya, halo. Arianto alias Lakuci. Yes, betul. Panggilannya Acung. Panggilannya Acung, betul. Oke, ya. Dulu pemain Dota ya? Iya, betul. 2005. Profesional? Yes, profesional. Ikut turnamen? Ikut. Wow. Hampir setiap minggu turnamen. Hampir setiap minggu turnamen? Iya, setiap minggu ya. Oke. Jadi dulu memang cita-citanya jadi pemain game profesional? Cita-cita sih nggak ada ya. Awalnya memang hobi sih. Dari kecil udah main konsol. Dari zaman Nintendo, PlayStation. Hobi main game lah? Akhirnya ke PC game. Ya larinya terakhir ke Dota itu. Dulu kan belum ada game handphone ya? Mobile Legend, iya, PUBG belum ada? Belum ada, Snake ada ya. Snake? Masih zamannya Nokia ya? Nokia ya. Oke. Betul. Enjoy banget ya dulu ya? Main game Yes. dibayar pula. Sekarang kan e-sport kan sangat berkembang ya e-sport ya? Iya, sangat berkembang ya. Dulu Hadiahnya enggak? berkembang ya. Iya, hadiah juga luar biasa ya? Dulu hadiahnya nggak sebesar sekarang sih hadiahnya. Oke. Jadi profesi itu dulu? Iya, betul. Jadi waktu itu sambil kuliah kita setelah kuliah kita main di warnet, latihan. Setiap minggu ada kompetisi, kita ngikut kompetisi gitu. Jadi lebih ke arahnya kita punya ambisi menangin setiap turnamen lah gitu. Ngejar duitnya sih ya sebenarnya. Dapat duit dari Dapat turnamen? duitnya rata-rata mungkin ya satu turnamen itu kita ngantongin 500.000 sampai 1 juta per orang. Oh, 500.000 Iya, di zaman itu? Di zaman itu, betul. Oke. Waktu masih umur berapa itu? Waktu itu saya umur 20-an ya, 20 sampai 23 lah kurang lebih ya, 20-an sih umur 20. Umur 20-an 20 ya. Wah, bagi anak-anak muda itu enak loh. Main game Iya, nggak betul. dibayar aja main. Nggak dibayarnya main, benar. Ini main diapresiasi pula, Nah, iya. dapat piala pula, dapat exposure juga. Iya. Paling jauh pernah main turnamen kemana? Paling jauh itu China. Waktu itu ke Wuhan waktu itu. Sebelum Wuhan. Covid. Jauh sebelum Covid. Jauh sebelum Covid ke Wuhan. Oh, jadi udah biasa banget keliling-keliling untuk turnamen. Iya, betul. Rata-rata lebih ke Asia sih kok ya. Asia. Oh, Iya. oke. Jadi ngelawan antar negara. Betul, lawan antar negara, betul. Oh, mungkin kayak sekarang ya Mobile Legend ya. Ya, betul. Kurang lebih mirip. Kita sebutnya itu MOBA ya. MOBA. Istilahnya kan MOBA ya. Jadi MOBA itu apa? MOBA itu multiplayer online. Aku lupa apa ya, strategi gitu lah pokoknya ya. Yang 5 lawan 5 ya seperti itu. Mereka genrenya MOBA sebetulnya. Kenapa namanya Lakuci? Itu nickname-nya ya? Iya, nickname. Ya. Itu sebenarnya nickname-nya koko saya sih ya. Jadi koko saya waktu 2002 kita main bareng Ragnarok online. Ragnarok online 2002 main, dia retire. Karakternya dikasih ke saya gitu. Jadi saya terusin karakter dia. Namanya Lakuci, betul. Jadi orang sekarang yang mantan pemain Dota liatnya loh, Lakuci, Iya. panggil ya. Jadi setelah RO kan 2002 tuh, 2004 Dota muncul. Ya udah saya main nicknya apa ya? Udah Lakuci aja nicknya. Karena di Ragnarok sudah pakai itu sebelumnya gitu. Oh. Iya, betul. Oke. Main dari 2006 sampai 2009. Dotanya ya. Dotanya dari 2004 udah main, tapi lebih ke profesionalnya around 2005 sampai 9 lah kurang lebih. Oh, seperti oke. itu. Jadi apa yang membuat lu kemudian berpikir bahwa kenapa nggak? Kan sekarang Dota masih ada kan? Dota masih ada, Dota 2 sekarang, betul. Oh, udah nggak main? Udah nggak main, totally udah nggak main sama sekali. Udah nggak main game juga? Game di rumah sekarang main Switch doang, Nintendo Switch. Oh, Iya, nggak main sudah. game PC lagi? Game PC udah enggak. Itu game itu kan edik banget ya. Banyak Iya. loh orang-orang yang Betul. ya zaman-zamannya gua juga sama loh dulu. Sama. Orang main Counter Strike. Iya, betul zaman CS. Wah, itu zaman-zaman betul. warnet ya dulu ya. Zaman Warnet warnet, betul. lagi hype-nya hype ya. banget. Yes, Karena waktu betul. itu memang kita belum ada yang di mobile ya. Yes, betul. HP belum HP belum, betul. belum, masih zaman Yes. konsol sama zaman PC. Sama zaman PC, betul. Ya, kalau nggak betul. PS PC ya. Iya, betul. Kalau nggak PlayStation maka PC. Iya, betul. Ya, enak ya zaman-zaman dulu. Enak sih ya. Ya. Maksudnya enak kita Anak muda tenar, anak muda tenar terkenal di mana-mana orang minta foto. Iya, kompetisi, betul. dibayar pula. Ya, benar. Income-nya Enjoy. oke. Ya lumayan lah pada saat itu kita lumayan lah. Tapi Sayang duitnya loh. habis kok. Hah, kenapa?
Karena kan gara-gara kita main game terlalu sering, akhirnya gue waktu itu banyak SP semester pendek, banyak mata kuliah nggak lulus. Oh. Tapi bukan karena kita nilai jelek, tapi karena absensi waktu itu di kampus. Kalau nggak absensinya lebih dari berapa, 80%. nggak boleh ikut ujian. Jadinya Oke. fail. Jadi aku bayar dulu SP pakai. Karena sering madol pergi ikut turnamen. Iya betul, keluar kota, kadang-kadang kita keluar negeri gitu. Jadi mau nggak mau. Kuliah ya di udah, mana dulu? Di BINUS dulu. Oh di Binus. Binus. Jadi anak Binus semua ngefans dong. Iya. Wah terkenal dong ini dong. Iya, Lakuci. dulu ya dulu seperti itu ya. Iya. Dulu zaman-zamannya lagi hype-hype-nya. Apa yang membuat lu kemudian berpikir bahwa gua nggak mau lagi di dunia game? Jadi di 2009 itu Umur berapa itu? waktu itu saya umur 23. Jadi 2009. kan udah mau lulus tuh. Sekarang umur berapa, Cung? Sekarang 37 sekarang. 37. 37 Oke. sekarang. Jadi dulu pada saat udah mau lulus kuliah, si bokap tuh ngomong, gua udah nggak bisa ngasih lu duit lagi ya, lu kerja sendiri, lu kan udah lulus nih, dia bilang gitu. Nah jadi aku berpikir kayaknya gue mesti cari kerjaan nih. Soalnya kan kita dulu Dota kan kita berlima tuh. Empatnya itu ya kebetulan mereka punya background yang sangat bagus sih gitu ya, secara background orang tua gitu kan. Jadi main gua game doang pun yang enggak nih, jadi main game pun hidup. Iya. Nggak kerja pun hidup. Iya bahasanya gitu. Jadi gue mesti kerja nih. Aduh gue mesti kerja nih gimana ya? Ya udah akhirnya timnya juga akhirnya kita memutuskan untuk disband. Disband tuh kita Disband bubar. itu apa sih? Bubar. Itu bahasanya kita break. Ya disband. Jadi kita bubar. Beberapa mereka ada yang ke China sekolah, ada yang buka usaha, yang buka warnet tuh di Tanjung Duren. Ya teman saya juga kan, kapten gue. Nah dia buka warnet di Surabaya. Nah gue nggak ada modal kan, papa dulu biasa aja. Akhirnya gue kerja. Nah gue pun kerjanya ke perusahaan game. Oh, Iya. jadi kerja di perusahaan Kerja perusahaan game. game 3 tahun setengah. Di perusahaan Jadi game. endingnya orang yang gamer profesional itu apa sih? Biasa endingnya setelah mereka udah nggak jadi pro player lagi, apa yang mereka lakukan? Kebanyakan. Kalau zaman sekarang sih mungkin aku ngelihatnya mereka larinya lebih ke YouTuber gitu ya, mereka streamer biasanya. Kalau zaman dulu tuh nggak ada. Iya. Jadi ada YouTube. belum ada YouTube. YouTube-nya udah ada kok, tapi ide untuk nge-streamnya itu nggak ada. Kan dimulai sama PewDiePie itu kan around 2010 apa 9 PewDiePie akhir. itu yang nomor 1 kan? Nomor 1 dia pertama kali pecetus, dia main lalu direkam, orang-orang pada ngeliatin cara main dia gitu. Oh. Padahal dulu kita ingat banget kita tuh kan sering bootcamp. Istilahnya bootcamp itu kita Bootcamp itu apa? Bootcamp itu jadi kita berlima, kita mau siapin nih 3 bulan, 5 bulan lagi ada kompetisi nih. Jadi kita gamers itu mereka tuh sangat tahu kompetisi masih jauh, tapi kita training dari sekarang gitu ya. Apa sih yang di training? Kita pola main kita coba kan Dota itu kan kita main satu hero, berlima kolaborasi. Jadi kita saling connect. Sama dia nih tipikal mainnya begini, strateginya gimana, kita latihan tuh. Nah latihannya kita main ke kantornya salah satu provider terkenal gitu kan, kita main di sana, kita latihan tuh sampai pagi hampir tiap hari main. Jadi main tiap hari, coba karakter ini, coba item ini, gaya mainnya gini gimana, cocok nggak kalau combine dengan 5 ini, cocok nggak mainnya. Jadi mereka berlima masing-masing komputer udah masing-masing main, kita berlima itu ya. Jadi kebetulan aku pegangnya carry. Jadi carry itu apa sih? Carry itu yang istilahnya kita yang megang full yang itemnya saya yang pegang. Jadi lead hero-nya saya gitu. Jadi saya dipercayain megang satu hero yang mungkin di awal yang biasa aja, tapi di akhir dia baru bisa kelihatan lah gitu. Oh, Ya, baru kuat di belakang. Iya, jadi saya yang menentukan kemenangan. Iya, jadi istilahnya di babysitterin ya kata istilahnya gitu lah ya. Dijagain awal-awal jungling doang ya. Jungling dijagain, pokoknya dimanjain lah ya kan, biar bisa pegang item, and then baru di terakhir ini yang penentu kemenangan. Betul, seperti itu. Oh. Jadi endingnya mereka bisa jadi apa sih kalau zaman saya dulu ya? Zaman saya dulu sih ya, teman-teman angkatan saya dulu tuh dia yaitu buka usaha warnet, kan dimodalin sama orang tua, kan ada warnet, ada yang kuliah lagi gitu kan. Warnetnya kalau ada mereka pasti rame itu ya. Iya, ada pro player nih. Karena penasaran pengen ngelihat gitu. Kayak dulu saya pernah main kan di salah satu warnet di Binus, saya main tiap hari latihan kan. Jadi kadang-kadang saya main sendirian, main latihan gitu kan. Terus saya pernah ngerasa kok panas banget ya, AC-nya mati. Pas saya ke belakang rame gitu. Orang pada liatin. Saya nggak tahu, cuma banyak nonton itu gitu. Itu bangga loh, ya nggak sih? Iya, kalau dulu jadi kan fans. Idenya kalau jadi streamer dari situ kali ya. Kan orang banyak yang nonton. Saya baru tahu gitu. Saya orangnya tuh dulu agak pemalu. Jadi kayak diliatin saya malu gitu loh. Kayak aduh malu nih gitu. Saya orangnya gitu. Oh, bukannya bangga ya? Wah, ini fans banyak nih liatin gue main nih. Bangga teman, kayaknya kita nggak yang kayak malu aja gitu, kayaknya diliatin gitu loh. Jadi kan jadi grogian gitu. Oh. Kayak gitu.
Oke. Nah, kemudian kan kerja, disuruh bokap kerja ya. Iya, akhirnya kerja, betul. Bokap nggak ngerasa bahwa jadi e-sport aja kan duitnya juga banyak. Sekali turnamen dapat berapa sih? Kalau turnamen lokal itu kan mungkin sebulan 2-3 juta dapat lah ya. 2-3 juta per orang. Kalau ke luar negeri tapi kan nggak tiap bulan ya. Kadang-kadang mungkin 3 bulan sekali gitu kan. Kadang mungkin Itu setahun gede ya? cuman Puluhan juta, 3 ratusan game lah. juta ya. Iya, 100 bagi 5, mungkin 50 juta bagi 5. Kapan lu sadar bahwa itu tidak bisa dulu jadikan untuk ke depannya? Bahwa kita mesti quit nih, bahwa kita mesti disband nih. Iya. Nah, itu kayaknya momennya gini ya. Mungkin waktu itu kan 2008, waktu itu gue pacaran. Memang punya mimpi itu, kayaknya mau merit nih. Udah ditanyain setiap kali Imlek, ditanyain Itu kapan nikah. calon mertua nanyanya apa? Kamu kerjanya apa? Nah iya, dulu rambut Pemain saya tuh, Dota. Rambut saya tuh kuning gitu ya. Jadi waktu itu pacar bilang kalau lu mau kenal sama orang tua gue, rambut lu hitamin dulu gitu. Oh iya. Ya udah, jadi di situ kayaknya gamer nih kayaknya agak susah ya. Terus Jadi bilang ke calon mertua apa? Gua pemain Dota. Iya, pemain game aja gitu ya. Terus orang tuanya pasti Bingung apa sih ini? ya, bingung. Apa ini kerjanya Ini main game? Anak gua nih masa depannya hancur nih kayaknya. jadi istri waktu pacar sempat bilang, lu cari kerja dong, maksudnya cari kerja. Kita nggak mungkin kan ngandelin main menang. Kalau menang, kalau kalah gimana? Kalau gitu. kalah dibayar nggak sih turnamen? Kalau kalah enggak kan, mungkin juara 2 atau juara 3 dapat uang temen kecil. Kecil. Iya. Gitu. Oh, jadi tiap kali ini objektifnya adalah Adalah harus menang. harus menang. Beda ya kali ya, pressure-nya kita main dibayar dan kita main-main, game main-main. Iya, beda Bang. Apalagi kalau competition game itu ya, kita naik panggung, main di atas panggung itu beda. Bisa keringetan tangan. Jadi groginya ada. Kita mentalnya mesti ada ya, mesti kuat ya. Oh. Itu bisa basah loh tangan kok, bisa basah, deg-degan, jantung bisa deg-deg bisa ya. Kayak benar-benar tanding ya? Bener-bener tanding kan, kita tanding di panggung, misalnya final. Di panggung 55 yang nonton kan ribuan orang kan. Itu deg-degan ya, jantung bisa kencang itu denyutnya gitu. Oh. Jadi kita takut salah kan, bisa takut salah juga, salah ngambil keputusan, salah langkah itu bisa mempengaruhi keadaan juga. Jadi nggak boleh salah gitu. Belum diomelin sama teammate gitu. Oh. Gitu. Bener-bener itu cari uang ya, bener-bener kerja ya Kalau udah ya. aku cari uang. Nah, salah satu timku, aku tahu salah satu timku itu dia memang tidak cari uang gitu ya. Dia lebih cari pride sih. Oh. Kalau saya lebih cari uang gitu kan. Jadi, Harus menang dapat duit. Nih, duit nih. Penting nih gitu duit. Jadi saya dia udah cari tahu nama nih, ya. Dia cari nama gitu. Kalau saya butuh duit gitu. Oh. Seperti itu sih. Oke, jadi lu sadar waktu itu bahwa ini nggak bisa nih, Iya, kayaknya, pemain kayaknya e-sport ini udah nggak bisa dijadikan. Betul ya. Ada pensiunnya nggak sih orang-orang e-sport itu? Kayak misalnya orang main Mobile Legends itu ada pensiunnya nggak sih? Yang saya tahu tuh rata-rata mungkin 24-25 mereka udah nggak, maksudnya udah nggak kompetitif lagi ya. Kenapa ya? Kan itu Mungkin kan refleksnya kali ya. kan mungkin. nggak, kan cuman olahraga jempol kan? Iya. Sebenarnya ya orang-orang yang e-sport itu agak kan belakangan udah masuk jadi cabang olahraga kan? Iya, betul. E-sport kan. Tapi itu kan tidak olahraga, emang olahraga ya? Maksudnya raganya kerja ya? Itu kayaknya Iya, betul. olah jari ya? Mereka disebutnya kan ya e-sport ya, olahraga. Ya mungkin ya benar, nggak ada olahraga fisik sih memang sih ya. Tapi fisik penting nggak sih itu? Fisik sih penting ya, karena saya masih kadang-kadang suka baca-baca artikel gitu ya. Kalau ada juga player yang dia banyak kena penyakit lah ya. Ada kena salah satunya carpal tunnel yang kena di tangan, dia harus operasi. Itu dia bilang bahwa itu mengganggu banget psikologi dia bermain. Dia kayak takut cedera lagi gitu. Itu ada juga seperti itu. Jadi refleksnya refleksnya berkurang gitu. Usia makin nambah, refleksnya berkurang. Oh, jadi refleks tangan ya? Iya, jadi penting kan, itu kan istilahnya benar-benar pace-nya cepet ya. Jadi kita mesti setiap detik tuh kita mengambil decision-nya harus tepat lah kita bilang. Oke. Iya, harus tepat. Mungkin kayak olahraga catur ya? Iya, bisa dibilang ya. Jadi benar-benar mesti endurance-nya mesti endurance, iya benar. Kita benar-benar mesti endurance, konsentrasi. Iya, ini ya tuh kan? tambah kita 5-5 lagi, nyesuain 5 lawan 5. Oh. Jadi kita mesti tahu juga nih teammate kita seperti arahnya mau kemana. Nanti kalau memang udah kebentuk, kita main tuh udah jarang ngomong justru. Lebih diem malah. Oh ya? Karena mungkin udah connect kan ya. Udah tahu. Udah tahu bahwa saudara udah connect nih. Udah bisa feel lu ya. Tahu gue maunya apa, gue tahu lu maunya apa gitu deh ya. Udah bisa feel betul. Oke. Ke situ, ya. Terus habis itu kan keluar disuruh bokap kerja kan karena mau menikah ya. Betul. Kerja di perusahaan game. Ya, perusahaan game online. Yes. 3,5 tahun saya di sana ya. Kerjanya ngapain?
Dari bawah tuh saya sempat nganterin DVD gamenya ke warnet itu kan, terus bikin event di warnet. Kemudian akhirnya kita megang satu project game. Jadi waktu itu perusahaannya beli game dari Korea, kita bawa ke Indonesia, kita translate segala macam, siapin server, kita pasarin ke warnet. Jadi warnet bisa akses ke company-nya kita gitu. Dan dia main, dan dia top up gitu. Untungnya dari top up, company-nya dari top up untungnya. Oke, itu 3,5 tahun. 3,5 tahun betul. Suka di situ? Enjoy sih ya, lebih ke enjoy sih, lebih ke enjoy. Pressure-nya juga nggak terlalu besar ya, gitu. Jadi ya lumayan sih. Oh, kirain dijadiin suruh tes game gitu. Awalnya seperti itu kok. Jadi saya masuk datang, saya bingung mau ngapain. Kamu tes game kita dulu aja. Disuruh bikin kekurangannya apa, SWOT-nya gitu, apa gitu. SWOT. Jadi saya bilang game ini mungkin bagus tapi kurangnya di sini gitu. Jadi saya feel jadi bos saya sampai saya dipercaya bos saya ke Korea waktu itu. Dia suruh saya tes game. Jadi ada acara kayak mungkin kayak JACC gitu ya, atau kayak ICE Expo gitu kan. Game kan developer game Korea banyak. Jadi saya disuruh cobain satu persatu gitu. Saya cobain. Oh ini bagus nih, saya bilang. Maksudnya ini bagus Pak. Ini bisa diduitin nggak gitu kan? Monetizingnya gimana? Saya bilang harusnya bisa sih ya, top up. Satu orang ya mungkin 100.000 jadi lu disuruh gitu. Untuk cobain game-game di sana yang mau dibawa ke Indonesia, terus dipikir monetize-nya gimana, cara dapat duitnya di mana. Pak ini bisa jual item Pak, item bisa dijual ya kan sih. Yang salah satu yang aku pegang tuh game FPS itu yang tembak-tembakan. FPS. Jadi itu first person shooter ya, itu monetizingnya ya kita jual skin itu, jual senjata, ya jual premium. Kalau premium dapat bonus XP, bonus apa lebih. Developer game dapat dari situ ya. Dapat dari bukan situ. dari orang install gamenya ya. Yes, itu besar banget dunianya. Karena kita itu FPS itu bukan nomor satu. Nomor satunya ada game lain ya. Game lain, FPS juga. Itu satu bulan itu bisa 70 miliar loh, kotornya. Karena kita ngitungin. Itu karena jual nggak jelas item, nggak jelas, nggak ada modal kan itu kan. Karena usernya itu katakanlah yang bermain bersamaan itu misalkan ada 500.000 orang, kan rame teman. Anggap cuma 10% yang kita sebutnya mereka akan top up gitu loh. Nah top upnya berapa nih per bulannya? Misalkan dia akan spend misalkan 100.000, 200.000. Gak semua orang install game itu kan akan top up kan? Iya, banyak betul. Kok kita banyak install game di HP. Cuman main doang. Tapi begitu top up kita nggak mau top up. Yes, betul. Tapi banyak juga yang top banyak up. Juga 10%. 10-15% waktu itu. Oh, rasionya cuma 10-15. Iya, dia mau top up biasanya. Tapi itu aja udah cukup ya? Itu udah cukup. Iya, kaya banget. Bisa nutupin ongkos produksi gamenya. Yes, betul kan. Itu kan kita beli license juga. Jadi kita masih bayar license juga, dari keuntungan profit kita mesti store juga ke developer di Korea gitu. Jadi mesti store. Oh, enak dong kerjanya? Lumayan enak sih. Ya maksudnya lumayan enak lah. Maksudnya enjoy kan masih belum menikah, pacaran. Jadi ya enjoy sih. Tapi mertua udah lebih ini. Mertua lebih menerima gitu. Iya, karena udah kerja kantoran nih. Rambut udah nggak kuning. Udah nggak kuning, udah normal, rambut udah potong pendek, udah rapi. Tapi kerjanya ngapain? Testing game. Iya. cuman waktu itu kan masih apa ya? Belum punya apa-apa lah, masih naik motor gitu kan gitu. Jadi ya udah kita coba kerja jalanin aja gitu seperti apa. Tapi enjoy sih waktu itu, enjoy banget. Apa yang buat keluar dari situ? Mungkin sebenarnya yang bikin aku keluar tuh pacar waktu itu kan. Jadi pacar itu ngikut ke bisnis asuransi kan. Pacarku ikut ke bisnis asuransi. Awalnya saya sih biasa aja gitu kan. Tapi ngelihat dia jalanin gitu ya. Dia jalanin, ada pertumbuhan, ada perubahan. Dia ngajak saya gitu kan. Awalnya saya bilang aduh saya ya udah saya temenin aja deh gitu kan. Soalnya saya masih sibuk kerja karena waktu itu 2012 saya mesti siapin player Indonesia nih mau dikirim ke Korea. Karena mau ikut kayak World Championship-nya gitu. Jadi saya lagi roadshow tuh ke kota-kota mana, pemenang Surabaya dikumpulin di Jakarta, 8 besar saya tandingin, juara 1 saya kirim ke Korea. Tapi lu bukan peserta lagi, lu iya. jadi IO-nya. Jadi pihak yang ngadain. Iya, jadi saya lagi sibuk sponsornya. Pacar waktu itu lagi jalan bisa asuransi kan. Nah terus nggak nyampe 4 bulan dia berhasil promosi katanya dia bilang. Oh, dapat duit lah. Iya, income duit, nambah. Ya. Terus dia resign. Wow. Jadi ninggalin pekerjaannya, dia resign gitu kan. Saya bilang pacar kerja apa dulu? Dulu dia kerja di sekuritas saham. Tapi dia bukan yang mainnya, dia yang inputnya. Jadi ada dealernya yang oke, beli ini, beli A sekian, dia input. Operator. Iya, operator kayak operator. Oke. Jadi dia resign. Saya bilang ya udah mau resign aja, cobain aja ya udah gitu kan. Nah di around November itu dia bilang katanya dia naik promosi, dia bilang katanya. Akhirnya saya baru ditemuin tuh sama leadernya dia ditemuin. Jadi dijelasin ulang lah kurang lebih
kayak apa sih jenjang karirnya segala macam. Misalkan, oh lumayan juga saya pikir cuma jualan doang kan. Karena istriku tuh misalkan dulu pacarku dulu tuh emang hobinya jualan. SPG jualan. Jadi pas dilihat ada jenjang karir segala macam. Oh, lumayan juga, terus katanya bisa dapat income besar katanya waktu itu kan. Saya bilang, "Oh, ya boleh juga." Tapi ya. benar kan? Iya. Setelah sekian tahun. Sekian tahun ya. Saya baru dulu kan mungkin kita lihatnya dalam zoom in-nya kecil gitu ya. Tapi begitu sekarang udah bisa zoom out, oh ternyata dulu lihatnya segini, sekarang ujungnya tuh begini ya. Baru bisa lihat lah kurang lebih gitu. Apa yang buat lu yakin bahwa lu harus tinggalin dunia gaming yang berarti dengan waktu dulu main game di Dota, kerja di perusahaan game, itu 10 tahun ada ya? Iya, ya kurang lebih ya ada ya. 7, 8, 9 tahun ya, industri game. Betul. Ya, industri yang memang lu suka. Yes, benar. Kerjanya juga enjoy. Yes, betul. Terus apa yang membuat lu kemudian berpikir bahwa oke, gua rela nih untuk tinggalin ini? Sebenarnya karena kebutuhan sih ya. Karena apa ya? Mesti ada perubahan. Maksudnya waktu itu saya sadar, orang tua ini belum bisa membiayai menikahi. Dia bilang, papa bilang waktu itu, lu mau merit, lu cari duit sendiri ya, gue nggak mau bantu ya, gue juga nggak ada duit segala macam. Jadi tuntutan hidup lebih ke uang sih. Saya lihat di sini ada peluang gitu. Saya bilang, oh iya, pacar saya jalanin di sini, ternyata bisa ya. Wah, mimpi gue bisa terwujud nih. Mudah-mudahan ya kan. Kalau benar saya bilang dalam hati saya. Jadi kita ya udah mencoba aja gitu, mencoba. Jadi sebenarnya hal-hal unfair dalam hidup kita itu bisa meng-unlock potensial kita ya. Betul, kadang-kadang kan mungkin orang tua mau merit nih, bapak bilang, "Weh, gue nggak ada duit ya, betul. Mau kawin cari sendiri ya." Akhirnya kita jadi sadar. Yes, benar. Kadang-kadang saya dulu suka ngiri ya lihat orang yang menikah gitu ya, dibiayain, masih ngeluh lagi. Pusing nih gue nih segala macam. Saya cuma tanya, yang bayar siapa? Oh, orang tua saya. Apa yang dipusingin? Iya, apa yang dipusingin ya? Kita pusing nih, mesti cari modal segala macam. Maksudnya masih panjang nih, menikah duit nggak ada, mobil nggak punya waktu itu kan. Jadi mikir kayak masih panjang nih, iya betul. Mesti cari dia dikawinin, dikasih modal malah masih pusing. Iya, betul. Padahal nggak ada apa-apanya itu pusingnya. Jadi saya merasa kayaknya kehidupan itu kayak nggak adil ya awalnya. Kenapa kok, mohon maaf ya, kenapa gue lahir kok orang tua gue nggak yang bisa biayain gue banyak gitu kan. Itu normal sih berpikir seperti itu sih. Normal. Semua orang pasti ada di fase seperti itu. Yes, hidup kita membandingkan dengan orang lain, ya kan. Tapi justru hal-hal seperti unfair gitu yang kadang-kadang buat kita jadi hari ini. Yes, betul. Dan teman-teman kita yang dulu di provide nggak jadi apa-apa tuh. Iya, benar. Iya kan? Iya, betul. Nah, awalnya untuk transformasi dari game kemudian ke kerja dan masih industri game juga sih. Terus kemudian transformasi ke bisnis asuransi kan buta kan itu kan. Buta, betul. Umur juga masih muda 28 29. Itu gimana mengatasi hal itu? Kalau ya waktu lulus terus kerja di perusahaan game itu ya menyesuaikan, kan kita nggak ngerti ya. Jadi waktu itu emang di sana manajernya mau ngajarin ya kan, dia mau ngajarin, semua diajarin di awal gitu. Jadi saya bersyukur juga tuh pernah kerja di situ. Jadi benar-benar diajarin secara organisasi kan. Nah, begitu pindah ke insurance ini belajarnya beda kan. Di sini belajar lebih ke arah leadership gitu kan, memimpin gitu kan. Jadi buta kan, karena nggak pernah memimpin ya, cuman taunya ya kita manajer doang kan. Jadi benar-benar belajar dari awal bagaimana sih kita bisa nge-leading orang nih. Mungkin orang ini dari lahir ke kita gitu ya, ngikut kita mungkin masih minus gitu ya, artinya mungkin masih negatif, mungkin masih nggak pede, attitude-nya kurang bagus ya kan, nggak pede, pesimis gitu kan. Kita bantu kasih dia banyak pemikiran, nilai-nilai biar dia naik hidupnya gitu ya. Oh, dari nggak pede dia jadi lebih pede. Dari dia mungkin hidup hanya sekedar mengalir, hidup harus punya tujuan gitu. Jadi kita bantu di situ. Jadi benar-benar tantangannya di situ sih. Tantangan di situ. ya. Bagaimana kita memberi pengaruh kepada orang. Yes, betul. Dulu kita cuma memimpin diri kita. Iya, benar. Sekarang memimpin orang. Betul. Berapa lama lu belajar itu? Masa transisi itu kan pasti tiap orang kalau berpindah kan pasti butuh transisi, belajar lagi kan. Yes, betul. Ya kan, dan untuk belajar itu nggak banyak orang yang berani untuk kadang-kadang mengambil action untuk pindah itu karena orang malas belajar, takut nih gue bisa apa enggak nih. Iya, betul. Apa yang buat lu pede selain uang tadi ya? Lu kan karena terpaksa kan. Betul. Ya, berapa lama lu belajar itu? Masa belajar sampai hari ini masih belajar sih. Sampai hari ini masih wow, luar biasa. Oke, Cung, kan semua orang main game, gue juga main game loh. Iya. Ya nggak sih? Kita suka nih main game, ya kan? Dan gue yakin mungkin apalagi dengan e-sport sekarang, dengan handphone sekarang punya game yang fantastis, ya kan? Nggak usah pakai PC lagi. Betul. Semua orang pengen jadi pemain game, semua orang mau jadi gamer. Kalau sekarang tanya anak-anak sekarang ya, cita-citanya apa?
Mau YouTube, jadi ya, YouTuber, gamer, Iya, pemain e-sport profesional. Betul. Sebenarnya gampang nggak sih jadi e-sport gitu, atlet e-sport? Atlet e-sport. Semua orang bisa nggak sih? Kelihatannya kan kemarin cuma ngeklik kan? Iya betul. Itu gampang, dibilang gampang menurut aku enggak ya, karena effortnya susah. Maksudnya effortnya tuh besar gitu ya. Apa effortnya? Ya mesti latihan, mesti konsisten gitu kan. Jadi maksudnya tuh ketika kita mau ngejar sesuatu itu sebenarnya anak-anak gamers ini secara disiplin tuh bagus ya. Artinya turnamen masih panjang tapi udah latihan 7 bulan sebelumnya udah training gitu. 7 bulan? Iya udah training. Kita ada meeting juga bahas di luar game loh, kita bahas pakai kertas tuh coret-coret begitu. Ada strategi. Kan kalau di Dota itu kan ada namanya pick up, pick ya, ada pick ban itu kita mesti strategiin juga ya. Jadi mesti disiplin latihan juga. Jadi turnamen yang cuma setengah jam itu persiapannya 7 bulan, 8 betul, bulan. Turnamen Orang lihatnya cuman tahu-tahu menang turnamen. Yes, betul. Pengorbanan di dalamnya orang nggak lihat. Pengorbanannya besar banget. Jadi semua orang bisa nggak jadi atlet e-sport profesional? Kalau kebetulan kalau di saya kan lebih ke 5 lawan 5 ya. Jadi berlima-lima ini mesti benar-benar kompak. Mesti benar-benar ngerti visinya nih apa, mau menangnya apa. Itu butuh penyesuaian. Makanya kalau satu keluar ganti satu belum tentu bisa bagus. Iya, jadi benar-benar mesti penyesuaian lagi gitu. Itu kayak grup band ya? Iya betul. Ya? Mirip-mirip lah kayak gitu. Kita kalau satu ganti belum tentu mainnya sebagus sebelumnya gitu. Padahal kan. gamenya sama ya? Gamenya sama, iya benar. Jadi butuh usaha yang lebih sih emang sih. Dan itu kalau turnamen itu misalkan kita turnamennya yang World Championship itu kan dari ribuan tim yang internasional dan itu chance-nya kecil sekali. Beneran chance-nya tuh kecil banget gitu. Ini kita bukan mau mengubur impian bukan orang-orang ya. Betul. Tapi kita mau kasih tahu seberapa betul. Maksudnya kalau ya misalkan mau mati-matian gitu kan ya. Tapi kita mesti ada time frame-nya. Oke, gue umur segini kalau gue mesti stop nih, mesti back to the real life gitu loh. Back to the real game. Real game ya itu apa hidup kita gitu kan. Maksudnya keuangan kita gimana? Ya kan kita kan juga mau bangun keluarga gitu kan, mau bangun usaha bisnis atau whatever, mau ngejar impian ya. Kadang-kadang aku bingung ya. Kadang-kadang ini orang bilang kan passion itu kan gue nggak demen karena ini bukan passion gue. Tapi kalau saya pribadi passion gue adalah goal gue gitu. Even kerjanya apa, iya kerjanya apa, yang penting passion ini gue bisa mencapai. Jadi passionnya lebih ke goalnya gitu, lebih ke lu maunya apa, ya hidup lu mau dibawa kemana gitu. Jadi ya mungkin untuk para gamer gitu, oke ada time frame nih, umur segini nggak bisa udah balik ya. Ya kalau bisa balik lebih cepat sih, sadar dulu lebih awal lebih bagus gitu. Jadi tim-tim lu sekarang kan punya tim yang cukup oke kan? Yes, betul. Itu gamer juga semua? Gamer juga ya. Oh banyak gamer Mereka udah pada buka usaha juga. Oh oke. Iya. Jadi lu banyak ngerekrut tim-tim lu yang dulu gamer? Ada beberapa sih ya. Cuman kadang-kadang ada beberapa yang saya bantu buka pikiran sih. Tapi ada yang ngikut, ada juga yang enggak gitu kan. Terus enggak mereka gimana? Kan masih main game lagi. Kadang-kadang aku suka merasa ya sedih aja gitu ya. Maksudnya udah umur 37 misalnya kayak saya masih bermain-main dalam hidupnya. Maksudnya masih main di game, masih di dunia maya gitu kan. Harusnya maksudnya sadar gitu ya bahwa yang hidup gak cuma main game doang ya, ada kehidupan yang kita mesti kejar gitu kan. Ya ada orang-orang yang kita mesti buat bahagia. Saya pasangan hidup kita misalkan. Maksudnya ini apa anak-anak kita mau sekolah di mana, mau kita kasih seperti apa yang kita mau buat orang tua. Maksudnya panjang gitu. Iya. Dan dia masih di situ gitu. Masih di dunia game. Kita bingung gitu. Iya. Game kalau maya. masih di sini aja gitu. Sebenarnya dalam hidup kita juga main game. Betul. Ya kita juga meng-carry. Kita juga ada role. Tapi role itu mungkin kita bawa istri kita, bawa orang tua kita, bawa anak kita, dan kita fight di dunia nyata untuk victory kita. Betul. Dan mungkin lu ada suggest nggak sih buat orang-orang yang hari ini mungkin masih berkutat di ya oke sih jadiin hobi, kita bukan bilang jangan boleh tinggalin sepenuhnya ya. Iya kan? Ya just for fun. Iya just for fun, betul. Ya kan? Betul. Tapi, kita ngerti betul. Untuk sebentar exit sebentar untuk tarik napas gitu ya sambil ngopi main game. Iya benar nggak salah kok. Maksudnya bukan berarti kita harus totally berhenti main game ya, enggak. Tapi kita harus harus sadar bahwa main game just for fun nih kata kau tadi. Ya benar just for fun. Kita main untuk relax, untuk refresh aja. Tapi perjuangan sesungguhnya tuh ada di dunia yang nyata. Kalau di aku kan di bisnis insurance, bisnis ini harus running well. Ya kalau mau take a break ya kita mungkin main. Saya juga pribadi masih Nintendo Switch saya masih main. Temen just take a break doang. Lebih gampang game di dunia bisnis atau game di dunia sebenarnya, Dota? Menurut aku sama-sama ya mirip. Kayak di dunia bisnis ini ada kemiripan ya. Miripnya apa? Lebih ke arah kita kalau di game kan kita mesti naik level.
Ya, di bisnis juga kita mesti naik level nih. Ya, naik level dari cara berpikir kita, mindset kita, mungkin nilai diri kita bertambah. Jadi nanti ketika kita bertambah, lama-lama scope kita, zoom out kita makin bisa lihat itu, wah ini indah banget ya. Gue sih bersyukur ya, maksudnya di bisnis yang bersama isi gue di bisnis insurance ini, yang gue suka bukan hanya uangnya aja, tapi bagaimana dari saya bisa menjadi pribadi, jadi pengembangan dirinya naik lebih level. dapat. Yes, betul. Jadi sebenarnya sama dong dengan di game di dunia nyata ya. Iya. Di Asiknya game juga sama. Kita ada naik level juga. Ada naik level juga di sini. Ada belajar naik level juga. Belajar juga. Cuman ini level naiknya diri kita. Yes, iya. Secara bukan karakter gamenya ya. Betul. Secara ya kita memimpin. Bagaimana kita bisa memenangkan, memimpin diri kita, kan paling susah kan memimpin diri ya. Di game juga sama kan? Di game juga sama ya. Konsistennya ada. Sama di sini juga ada, disiplinnya juga ada. Kita mesti disiplin di bisnis ini. Dulu di game kita juga disiplin. Jadi harusnya para gamer masuk ke bisnis. Yes. Gampang dong mereka dong. Mereka tuh punya punya value gitu ya. Mereka tuh ngerti namanya disiplin loh. Udah punya kebiasaan yang udah mereka bangun. Iya, turnamen jauh-jauh. Latihan dari sekarang 7 bulan udah main bisa 8-10 jam. Kita per hari itu 8-10 jam udah pasti online main gitu. Disiplinnya ada gitu. Coba kalau disiplin itu dipakai gitu. Sehari main 8-10 jam itu udah gak main loh itu loh. Itu udah kerja loh ya kayaknya ya. Iya. Mau berhenti gak boleh berhenti ya. Iya, saya main tuh dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Itu waktunya main. Jadi tidurnya pagi, nanti sore waktu itu kuliah, jam 4 sore baru kuliah. Jadi mainnya sampai subuh gitu. Ya benar-benar main, dedikasinya tinggi banget lah di situ. Jadi kalau orang bilang, wah lu emang bakat ya? Enggak, bukan bakat. Kita udah ngelewatin ya 10.000 jam itu loh. 10.000 jam effort kita udah lewatin. Gladwell, ya? Di bisnis juga sama ternyata. Ya similar aja. Harusnya Prinsipnya orang-orang yang main game itu bawa ke sini harusnya gampang bisa, ya. Iya. Harusnya mereka punya prinsip sama, cuman dipindahin aja metode di sini gitu loh. Menarik. Begitu. Ya, tapi karena mungkin banyak orang yang belum awake, belum bangun. Yes, dan betul. masih di dunia game Masih itu. di dunia game itu. Mereka belum mengerti ya. Maksudnya ya belum tahu lebih ke arah lu tuh mau kemana sih. Lu nggak masa visinya nggak ada gitu loh. Ya udah selesai aja cuma main game, kerja seadanya, mohon maaf ya, nggak punya tujuan gitu. Maksudnya ya disayangkan aja gitu. Padahal harusnya semua orang punya kesempatan yang lebih baik. Dengan lu di game 10 tahun, 8-10 tahun dan di bisnis sekarang lu ini mirip ya. Mirip. Lu lihat mirip ya. Yes, mirip. Jadi nggak usah terlalu pusing karena iya nggak usah takut gitu maksud aku. Iya nggak usah takut, enjoy aja. Dan menurut aku di bis yang kita jalani benar-benar kita tuh serasa nggak kerja gitu. Maksudnya bukan serasa tuh bukan yang dunia kerja, tapi emang kita main-main juga ya, sih. Main-main kayak juga, main game, iya. ada game yang kita ada objektif yang kita kejar. Yes, betul. Ada role yang kita mainkan. Ada role yang kita mainkan. Ya. Oke, terakhir Cung, ada pesan nggak dari Lakuci? Mantan pro player Dota nomor 1 yang udah kompetisi juara 1 se-Asia. Untuk orang-orang yang sekarang ini mungkin anak-anak muda sekarang, karena e-sport sekarang dengan dulu kan jauh lebih maju sekarang. Dan kemudian mereka masih mungkin hidup di dunia itu dan berpikir bahwa mungkin itu bisa jadi dunia mereka. Ada pesan nggak buat mereka-mereka? Mungkin pesan gitu ya. Mungkin kita nggak salah main game ya. Menurut aku main game bagus ya untuk kita mungkin ya nyari take a break gitu kan ya. Tapi yang satu yang mesti kita ingat bahwa kita hidup nih harus balik ke dunia nyata. The real world-nya apa? The real world-nya adalah kita menjadi pribadi yang punya nilai, yang memberikan nilai tambah ya ke orang lain lah gitu kan. Kita bisa memimpin keluarga kita dengan baik, tim kita dengan baik, bisa kasih contoh yang baik gitu. Jadi nggak cuma dunia game, tapi maksudnya di sini ayo balik yuk kita ke real life gitu. Yuk coba bisnis. Yuk coba lu secara keuangan lu mesti level up. Naikin keuangan lu gitu, naikin lu punya pertemanan, naikin kapasitas diri lu. Jadi jangan cuma berakhir di game aja. Ya game jadi just for fun aja. Ya main boleh, tapi kalau diseriusin udah mesti ingat umur udah berapa. Banyak orang yang nungguin kita, orang tua kita nungguin kan. Maksudnya pengen ngelihat kita berhasil juga dalam dunia ini. Ya itu menurut aku saatnya kita kembali ke dunia nyata, do your very best gitu. Thank you banget Acung, Lakuci Indonesia dari Dota. Terima kasih udah berbagi inspirasi di Unfair Advantage. Teman-teman, pemain Dota profesional mungkin menjadi incaran ataupun idaman ya. Ada Mobile Legends, ada PUBG, a lot of games yang kita hidup dari sehari-hari di handphone kita maupun di PC kita maupun di gadget-gadget atau konsol-konsol yang ada di rumah Anda. Tapi dari Arianto, dari Lakuci kita belajar tentang ada game yang penting dalam hidup kita. Dan game ini kita bukan bicara tentang
kegagalan maupun kesuksesan yang kemudian tinggal kalau gagal kita tinggal uninstall. Tapi dalam hidup kita tidak bisa uninstall. Ya, kita memegang role penting. Ya, seperti halnya di game kita juga punya peranan-peranan penting. Tapi yang kita carry bukanlah teman kita, tapi yang kita carry adalah pasangan kita, adalah orang tua kita, adalah anak-anak kita. Dan victory kita adalah bagaimana kita semua ini bisa sukses dalam kehidupan ini. So, buat teman-teman yang masih main game, ya, it's okay, ya. Jadikan itu sebagai hobi, tapi jangan lupa bahwa kita punya game yang di kehidupan nyata, yang kita bertanggung jawab untuk membawa kemenangan ini untuk keluarga kita. Unfair Advantage akan kembali di minggu depan. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan komen. Bunyikan lonceng ting-ting supaya Anda tidak ketinggalan podcast-podcast yang kami subscribe, yang kami launching setiap hari Rabunya. Herianto Tandra di sini, Unfair Advantage. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Unfair Advantage.